Sedangkan menghargai orang lain akan berefek kepada bagaimana juga orang lain menghargai kita. Karena menghargai seperti layaknya kita tersenyum. Ketika kita tersenyum, orang lain akan menangkap aura positif dan akan kembali lagi bagaimana mereka menerima kita serta merespon kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Tirto Jiwa Channel. Ketemu dengan saya Siwi, psikolog dari rehabilitasi Tirto Jiwa dari Kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Ketemu lagi di channel Tirto Jiwa, di mana saya akan memberikan banyak pengetahuan dan juga hal yang terkait dengan kesehatan jiwa, tentang bagaimana pemulihan kesehatan gangguan jiwa dan juga pengembangan diri. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang soal pengembangan diri, bagaimana kita menghargai diri sendiri dan bagaimana menghargai orang lain. Dimana kedua hal tersebut sangat penting karena kaitannya ketika kita menghargai diri sendiri, kita akan respect dengan diri sendiri dan banyak hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Selain kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup dan kita akan terhindar dari konflik batin. Sedangkan bagaimana kita menghargai orang lain ini terkait dengan kita bersosialisasi, kita relasi sosial dengan orang lain, dan yang lebih penting adalah kita membangun hubungan yang lebih personal dengan orang lain. Ya, jadi di sini ketika kita bisa menghargai orang lain yang terdekat dengan kita, nanti kita akan juga lebih mudah untuk menghargai orang-orang yang lebih luas ya artinya. Dan ini akan memudahkan bagaimana kita berperilaku secara sosial dan juga memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga, ataupun ketika kita berada di komunitas-komunitas. Oke, yang pertama saya akan berbicara soal bagaimana kita menghargai diri sendiri ya. Jadi menghargai diri sendiri adalah bagaimana kita merespon positif, menerima diri, dan juga menjaga diri kita untuk lebih baik dan berarti ya. Jadi yang pertama adalah menjaga diri, menghargai diri dengan kita menghargai kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri ya. Jadi semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika kita berpikir soal kelemahan diri dan terfokus terhadap itu, kita akan lebih menilai bahwa ketidakmampuan kita. Tetapi ketika kita memandang bahwa wajar setiap manusia memiliki kelebihan dan kelemahan, kita akan lebih mudah menerima kelemahan kita dan kita bisa mengembangkan kelemahan itu menjadi satu potensi ya. Jadi wajar saja ketika Anda satu waktu merasa bahwa memiliki kekurangan, tapi kekurangan itu bisa Anda buat untuk suatu pengembangan diri. Misalnya Anda kurang bisa melakukan public speaking atau berbicara di depan banyak orang, Anda bisa berlatih itu untuk mendekati tuntutan bisa berbicara sesuai kemampuan Anda ya. Artinya di sini ketika kita mengenali kelemahan diri, kita bisa mengembangkan diri. Demikian juga dengan keterbatasan fisik ya. Artinya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita berbeda-beda dan secara fisik pasti juga berbeda. Jadi kita harus menerima bagaimana kondisi kita, jangan terlalu terpancang dengan standar kesempurnaan milik orang lain sehingga justru akan membunuh rasa percaya diri. Oke, yang pertama adalah menerima kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, menjaga perilaku agar tidak merugikan diri sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri ketika kita memperlakukan bahwa diri kita ini adalah berharga ya. Jadi perilaku yang sederhana mengendarai
kendaraan dengan menjaga keamanan diri sendiri maupun orang lain ya, tidak ugal-ugalan, tidak menerobos lampu merah, itu salah satu bentuk Anda menghargai diri sendiri. Jadi Anda menilai bahwa Anda perlu menjaga tubuh Anda, menghargai tubuh Anda. Jadi itu cara untuk bagaimana Anda menghargai diri Anda sendiri. Yang selanjutnya adalah bagaimana Anda menjaga reputasi Anda ya. Indikator dari bagaimana kita menjaga reputasi adalah bagaimana kita menjaga rasa malu kita ya. Jadi Anda bisa melihat pola-pola perilaku yang di situ akan menjatuhkan harga nilai-nilai seseorang ya. Anda bisa melihat itu dan Anda hindari agar reputasi Anda tetap baik ya. Jadi menjaga malu ini ketika di tayangan yang lalu-lalu saya mengajak teman-teman ODGJ dalam fase pemulihan, Anda bisa melihat bahwa perbedaan antara orang sehat jiwa dan orang yang tidak sehat adalah rasa malunya. Cara menghargai diri sendiri yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga perilaku kita tetap baik ya. Artinya bagaimana kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain, melakukan amal kebaikan ya, sehingga kita menghargai diri bahwa kita orang baik yang bisa melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah masih ada di dalam konteks bagaimana kita melakukan hal baik, kita mencerna dan memahami bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan pada kita, sehingga apa yang kita lakukan berkaitan dengan hal-hal baik yang sesuai dengan norma-norma agama ya. Jadi di sini tentu saja sebanding antara kita memperkaya pengetahuan kita tentang pengetahuan agama dan bagaimana kita bisa mengaplikasinya untuk berbuat baik kepada orang lain. Hal yang tidak kalah penting ketika kita menghargai diri sendiri, tentu saja kita menyadari bahwa setiap manusia itu diciptakan unik ya. Artinya kepribadian kita dengan orang lain berbeda, kebiasaan kita berbeda, perilaku kita berbeda, pengetahuan kita berbeda, dan bentuk fisik kita berbeda. Sehingga kita ketika menyadari bahwa keunikan ada di diri kita, sehingga kita bisa menerima diri kita dan bisa menghargainya. Demikian juga ketika kita menyadari bahwa setiap orang diciptakan unik, kita akan nyaman dengan diri sendiri, tidak terpancang dengan standar orang lain ya. Sehingga di situ kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri ya. Itu tadi cara-cara bagaimana kita menghargai diri sendiri. Selanjutnya, selain kita menghargai diri sendiri, kita perlu mendapatkan respect orang lain, atau kita bisa diterima orang lain ya. Jika kita sudah mengembangkan kepribadian yang baik, kita bisa menghargai diri sendiri dan terpancar di perilaku kita, ini akan mudah kita untuk mendapatkan respect orang lain ya. Cara-cara yang aplikatif yang bisa Anda lakukan untuk Anda bisa menerima respect orang lain adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, hindari untuk mengolok-olok orang lain ataupun menghina orang lain ya, baik itu fisik ataupun kemampuan ya. Ketika kita bercanda dengan kita menyentuh kondisi fisik, ini akan menjadi kebiasaan ya. Jadi hati-hati, hindari tersebut supaya Anda juga akan mendapatkan respect orang lain ya. Artinya di sini ketika Anda tidak melakukan hal tersebut, orang lain akan merasa bahwa Anda menghargai mereka dan Anda tidak merendahkan. Ini akan kembali kepada respect mereka terhadap Anda yang baik ya. Terus yang selanjutnya adalah
menghargai pendapat orang lain ya. Jadi kadang-kadang kita akan ketemu situasi ketika kita mengerti sesuatu dan orang lain tidak mengerti hal tersebut, tapi dia berbicara tentang hal tersebut ya. Jadi baiknya yang kita lakukan adalah diam dulu. Ketika nanti dia selesai bicara, Anda bisa mengemukakan apa yang Anda ketahui dengan bahasa yang penyampaian yang baik. Artinya di sini Anda juga menghargai pendapat dia, wawasan dia ya, sehingga dia tetap akan merasa nyaman. Coba bayangkan kondisi ketika Anda memotong pembicaraan ketika orang lain sedang menyampaikan pendapatnya, Anda potong, dan pemotongannya adalah dengan hal yang berlawanan. Tentu saja orang tersebut akan merasa merasa negatif, sehingga hilanglah respeknya terhadap Anda. Oke, kita juga harus mempertimbangkan apa yang disukai dan tidak disukai orang lain ya. Dalam circle yang terdekat, Anda akan lebih mudah mengenali tersebut, kebiasaan-kebiasaan orang yang dia tidak suka ataupun suka ya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, Anda perlu melihat standar ya. Biasanya orang tidak suka dengan hal yang secara umum, nah itu bisa tidak kita lakukan ya. Misalnya menepuk bahu bagi teman dekat itu akan menjadi hal yang umum, tetapi secara luas ketika tidak begitu akrab, orang ketika ditepuk pundaknya juga akan merasa sedikit tidak nyaman ya. Jadi hal-hal seperti itu Anda bisa mempelajarinya dari gestur orang-orang ya. Mungkin kalau orang terdekat tidak nyaman, apalagi tentu orang yang tidak begitu dekat dengan Anda. Oke, bagaimana kita mendapat respect orang? Selanjutnya adalah hindari membicarakan orang di belakangnya ya. Jadi tentu saja ketika kita tahu bahwa ada seseorang yang membicarakan kita di belakang, akan menimbulkan perasaan negatif yang sehingga respect kita terhadap orang itu akan hilang ya. Karena secara hal yang bisa lebih diterima adalah ketika Anda tidak ingin orang itu berubah menjadi lebih baik, tentu Anda perlu membicarakan dengan orang yang bersangkutan, bukan kepada orang lain ya, di belakangnya ya. Jadi berbeda tujuannya tentu ketika Anda berbicara kepada yang bersangkutan dan untuk memperbaiki dirinya, ataupun Anda berbicara dengan orang lain hanya untuk menceritakan kekurangan atau kejelekan orang lainnya. Jadi ini justru respect orang akan menjadi baik ketika Anda bisa mengemukakannya sebagai bahan untuk pengembangan diri atau perbaikan diri. Yang selanjutnya adalah kita perlu melatih empati kita ya. Jadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, sehingga kita pun akan mendapatkan respect sebagai orang yang bisa mengerti bagaimana menempatkan diri dan bisa menyesuaikan dengan kondisi orang lain ya. Jadi ketika orang lain marah, kita tentu bisa menempatkan diri dengan baik. Bagaimana ketika ada orang kecewa dengan kita harus menempatkan diri bagaimana ya, sehingga itu akan membuat orang respect terhadap kita. Terus yang terakhir adalah jangan memaksa orang lain untuk melakukan apa yang Anda sukai ya. Ketika itu dilakukan dan orang tersebut tidak sepenuh hati melaksanakannya, tidak suka atau tidak cocok, ini akan membuat respect mereka terhadap Anda menghilang ataupun berkurang ya. Jadi ingatlah kalau setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihannya, cara-caranya, sehingga kita hanya bisa memberikan saran atau nasihat, tetapi tidak bisa menekan orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau atau apa yang kita pikirkan benar gitu ya. Jadi itu tadi adalah cara-cara bagaimana kita mendapat respect orang lain. Nah, tadi kita berbicara soal bagaimana kita menghargai diri sendiri, dan sekarang kita akan bicara soal bagaimana cara kita menghargai orang lain. Kecenderungan manusia adalah ketika ketemu dengan hal yang berbeda dengan dirinya, ini
perasaan yang merasa berbeda tadi, sehingga untuk bagaimana bisa menghargai orang lain itu kadang-kadang menghadapi kendala ya. Jadi ketika kita melihat perbedaan kita dengan orang lain, kita perlu memahami bahwa setiap orang memang berbeda ya. Sehingga dari perbedaan itu kita perlu bisa menerima orang lain tersebut, sehingga kita bisa menghargainya sepenuh hati ya. Jadi yang Anda bisa lakukan untuk bisa menghargai orang lain adalah yang pertama, berpikir secara umum bahwa manusia itu berbeda, dan kita perlu menerima perbedaan orang lain dan bersikap baik terhadap perbedaan tersebut ya. Dari perbedaan orang lain kita bisa belajar sesuatu ya. Jadi ketika Anda ketemu dengan orang yang berbeda budaya misalnya, atau orang yang berbeda keyakinan, Anda bisa belajar sesuatu dari hal itu ya. Alih-alih Anda melihat perbedaan itu sebagai bahan yang bisa diolok-olok, Anda justru bisa melihat sesuatu yang berbeda yang bisa Anda pelajari ya. Sehingga di sini juga ada pengembangan diri Anda bisa memiliki pengalaman yang baru, dan Anda bisa semakin memahami bahwa keberagaman itu untuk diterima dan diambil segi positifnya, bukan untuk bagaimana kita bisa membesar-besarkan perbedaan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah hindari untuk melihat generalisasi secara keseluruhan. Artinya hindari bagaimana kita memberikan stereotip kepada seseorang karena berbeda. Contohnya adalah ketika kita berbeda budaya, terus kita memiliki pengetahuan stereotip tentang budaya mereka, kita hindari untuk berpikir soal stereotip itu. Misalnya di ras tertentu bahwa orang-orang di ras ini suka bicara keras misalnya ya. Jadi Anda berpikir bahwa ketika ketemu ras ini nanti orangnya akan berbicara keras nih. Jadi saya nggak suka nih ada orang yang berbicara keras. Nah, hindari stereotip yang demikian, sehingga Anda akan lebih bisa menerima keragaman orang. Yang selanjutnya adalah Anda perlu menunjukkan sikap penghargaan dan minat terhadap perbedaan orang lain. Mungkin budayanya, mungkin jalan pemikirannya, mungkin juga rasnya, ataupun mungkin juga keyakinan. Sehingga Anda ketika bisa menerima keberagaman dengan bagaimana Anda memiliki penghargaan dan minat tadi, ini akan lebih bisa menghargai perbedaan tersebut ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita merespon perbedaan itu sebagai penghargaan terhadap keberagaman secara general. Artinya lepas dari apa yang sering kita temui, apa yang diri kita ada di luasnya dunia dan itu beragam ya. Jadi ketika kita berpikir secara luas, ini kita akan lebih mudah untuk menghargai keberagaman. Tetapi ketika kita berpikir sempit saja, kita akan melihat bahwa orang lain itu tidak sesuai atau berbeda, sehingga kita akan sulit untuk menghargainya. Nah, ini penting untuk adik-adik yang mulai beranjak remaja. Anda akan ketemu dengan banyak keberagaman ya. Mungkin teman-teman dari keyakinan yang berbeda, mungkin teman-teman dari budaya yang berbeda, ataupun pendidikan keluarga yang berbeda, fisik yang berbeda, sehingga Anda perlu untuk belajar menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Jadi poin-poin tadi yang saya sampaikan ini akan memudahkan Anda untuk beradaptasi baik di jangka pendek ataupun di jangka panjang, sehingga ketika Anda bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, ini akan memudahkan Anda untuk bisa diterima dan juga menerima orang lain.
Oke teman-teman, itu tadi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Semoga hal tersebut bermanfaat untuk pengembangan diri Anda, ataupun bisa Anda tularkan ke orang-orang terdekat Anda, sehingga akan mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Ketika Anda bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, ketika Anda bisa berrelasi yang baik dengan orang lain, ini akan menunjang kesehatan mental Anda ke arah yang lebih baik, karena Anda akan sedikit mengalami konflik batin dan juga sedikit mengalami konflik dengan orang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, kita bisa berdiskusi setelah saya tutup tayangan ini. Sampai jumpa, semoga kita selalu sehat dan selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.